Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah wa ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, segenap pimpinan dan guru karyawan SMK Ma'arif N1 Cilongok, serta yang saya cintai anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Ma'arif N1 Cilongok yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan penuh makna, dengan penuh hikmah, dan dengan penuh keikhlasan hati. Semoga puasa kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Rahmat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, sumberambah kepada para sahabat, keluarga, dan kepada kita semuanya, syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, anak-anakku semuanya yang saya cintai, perkenankan kami menyampaikan tentang tema Ramadan Amaliyah ini, yaitu tentang jujur, perilaku jujur dalam Islam, di mana bahwa hakikat puasa sebetulnya mendidik kita memiliki karakter, baik itu karakter kejujuran, kedisiplinan, dan juga karakter baik yang lain. Namun dalam kesempatan hari ini saya akan memfokuskan pembahasannya adalah tentang perilaku jujur kita sebagai orang muslim. Bahwa kejujuran ketika kita tanamkan dalam diri kita, apapun itu, apa yang kita lakukan didasarkan atas kejujuran, maka hasilnya pun akan bagus. Kita sebagai pekerja, ketika berperilaku jujur, maka hasil kerja kita akan baik. Kita sebagai seorang pengusaha, ketika kita dalam berjualan, dalam kita berniaga, dan dalam kita berusaha menggunakan prinsip kejujuran, itu juga akan hasilnya baik. Pun juga ketika kita menjadi seorang siswa-siswi, terkhusus di SMK Ma'arif N1 Cilongok, kita memiliki karakter jujur, maka yang terjadi hasilnya adalah kita menjadi siswa-siswi yang memiliki prinsip hidup, siswa-siswi yang berperilaku baik, dan tentunya menjadi siswa-siswi yang memiliki hasanah, serta siswa-siswi yang berprestasi dalam bidang apapun, karena didasarkan atas perilaku jujur. Sebelumnya, harfiah kejujuran tersebut sebenarnya ada di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ashab ayat 23 sampai 24, yang berarti diantara orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan diantara mereka ada yang gugur, dan diantara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenaran, dan mengazab orang-orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahwa di dalam surat tersebut dijelaskan pentingnya kita berperilaku jujur. Anak-anakku semuanya, bahwa kejujuran itu hanya kita dan Allah SWT yang tahu. Puasa sangat melatih kita untuk berperilaku jujur. Yang tahu panjenengan itu batal puasanya atau apapun itu hanya panjenengan dan Allah SWT yang tahu. Sehingga hakikat dalam kita menahan diri, hakikat dalam kita menahan nafsu, hakikat kita dalam berpuasa adalah menumbuhkan rasa kejujuran. Siapa yang tahu ketika Anda berwudu kemudian Anda meminum air? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya panjenengan dan juga Allah SWT pastinya. Maka ketika sifat jujur itu tidak ditanamkan betul dalam hati, maka yang terjadi adalah kedustaan, kebohongan. Dimanapun orang yang berbohong, dimanapun orang yang berdusta, maka dia akan celaka. Di pekerjaan dia akan celaka, dimanapun itu. Karena apa? Apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga anak-anakku semuanya perlu diketahui, di dalam Islam sebenarnya ada beberapa macam sifat jujur. Jenis-jenisnya ada. Yang pertama adalah
jujur di dalam hati atau siddiq al-qalbi. Di sini diterangkan bahwa siddiq al-qalbi adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam niatnya. Dalam berniat tentunya serta keikhlasan dalam melakukan perbuatan tersebut. Amal perbuatan haruslah didasari dengan niat yang baik. Niat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jika amal tidak berdasarkan untuk beribadah kepada Allah, maka akan gugur pahala dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Hal ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, bahwa kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang engkau perbuat sewaktu di dunia? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan membaca Al-Quran serta mengamalkannya di jalanmu. Lalu dijawab, bohong, kamu melakukan hanya ingin disebut sebagai orang alim yang qori. Kemudian Allah memerintahkan untuk disungkurkan wajahnya dan dilemparkan kepada api neraka. Artinya orang bertampang alim, berpeci, bersorban, berjubah, ketika dia tidak didasarkan niatnya untuk jujur, maka seperti hadis yang tadi disampaikan, yang tahu adalah diri kita, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siddiq al-qalbi mutlak adanya. Panjenengan semuanya, anak-anakku semuanya, dalam menuntut ilmu, niatkanlah untuk ibadah semata-mata karena Allah. Insya Allah ilmunya akan barokah. Yang kemudian nomor 2, siddiq al-hadis. Siddiq al-hadis adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada perkataannya yang diucapkan. Umat Islam diperintahkan untuk selalu menjaga perkataannya. Perkataan harus diucapkan adalah kebenaran, bukan kebohongan, karena kebohongan akan menuntun ke dalam kebohongan-kebohongan yang lain. Orang-orang yang beriman diperintahkan Allah SWT untuk berkata jujur, seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Sehingga yang kedua, setelah tadi kita belajar bahwa niat kita harus jujur, yang kedua perkataan kita juga harus jujur. Terkadang kita berkata, itu hati kecil kita itu tidak sinkron dengan ucapan kita, karena ada kebohongan di dalam kata-kata tersebut. Sehingga anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Ma'arif Nusratul Longo, jujurlah, karena walaupun ada peribahasa jujur itu menyakitkan, tapi itu lebih baik daripada berkata manis tetapi akhirnya menyakitkan. Selanjutnya nomor 3, siddiq al-amal. Siddiq al-amal adalah sifat jujur yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan segala perbuatannya. Jujur dalam melakukan segala perbuatan merupakan derajat yang sangat tinggi. Orang yang jujur dalam melakukan amalan atau perbuatan berarti tidak memiliki ria di dalam hatinya. Ia tidak mengharapkan pujian dari manusia, namun hanya berharap pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jujur dan tidak akan ragu melakukan kebaikan, hal ini juga dijelaskan secara jelas oleh di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Merekalah orang-orang yang beruntung. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, berkaca dari hal tersebut, Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita dengan mengikhlaskan harta bendanya untuk digunakan untuk kegiatan dakwah, untuk kegiatan syiar Islam. Sehingga sering kita jumpai riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu orang yang tidak kaya. Sebenarnya Rasulullah orang yang kaya, hanya hartanya dipakai untuk kegiatan dakwah. Selanjutnya siddiq al-wa'd. Siddiq al-wa'd adalah sifat jujur yang ditetapkan oleh manusia dalam menepati janjinya kepada orang lain.
Tidak hanya janji kepada orang lain, namun juga janji kepada dirinya sendiri. Misalnya, jika seseorang mendapatkan harta dari segala jerih payahnya dan berjanji untuk memberikan sebagian kepada orang yang membutuhkan, maka itu termasuk dalam jujur untuk menepati janji. Hal ini juga ditulis dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 23 yang memiliki arti, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati janji apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 adalah siddiq al-hal. Siddiq al-hal adalah sifat jujur yang ditetapkan oleh manusia pada segala hal yang dia lakukan. Misalnya jujur dalam berpendapat, jujur dalam melakukan pekerjaan, jujur jika diberi amanat, dan tidak ada sifat iri dengki di dalam hatinya. Ketika seorang berperilaku jujur baik dalam perkataan dan perbuatan, maka akan ditentukan dalam jalan kebaikan seperti yang tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wajib bagi kalian untuk jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seseorang senantiasa jujur dan memiliki kejujuran sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Dan takutlah kalian dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan, dan durhaka itu ialah membawa kita ke neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta dan memilih berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku yang saya cintai, itu perilaku jujur yang coba kita rangkum, bahwa kami berharap anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Ma'arif NU1 Cilongok, memiliki karakter yang religius. Dalam hal ini adalah memiliki karakter jujur. Dan kelak nantinya anak-anakku semuanya, kalian ketika jujur itu ditanamkan dalam hati kalian dan dilaksanakan setiap waktu, maka insya Allah keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus melekat pada diri Anda semuanya. Sekian. Tetap semangat dalam berpuasa, tetap produktif dalam berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.